Selamat sore, perkenalkan nama saya Rival Fernandes Matupang dengan NIM 42122111042. Saya dari kelas Mekatronika B Malam. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan dari desain mekanikal PBL saya, yang dimana PBL saya berjudul tentang Alarm Monitoring System versi 7 Assembly Malam. Sebelumnya saya ingin menjelaskan isi utama dari PBL saya. Uh, Proyek ini merupakan pengembangan dari sistem monitoring untuk sistem SIM7 assembly, yang dimana kami tidak menggunakan PLC sebagai kontrol utamanya, tapi menggunakan Wago sebagai pengganti PLC-nya dan langsung dikoneksikan ke sistem monitoring berbasis komputer menggunakan Visual Studio. Sistem ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada operator kapan barang harus dipindahkan antar stasiun, atau seperti dari conveyor A ke area assembly, dari area assembly ke conveyor A, dari conveyor A ke conveyor B. Dan alarm atau buzzer digunakan sebagai sinyal perintah kepada operator, sehingga meskipun proses perpindahan dilakukan secara manual, operator bisa tahu waktunya kapan yang tepat untuk melakukan perpindahan. Dengan begitu, sistem ini menjaga sinkronisasi uh, antar alur kerja manual dan sistem monitoring otomatis yang tampil di GUI komputer. Sebagai gambaran proyek ini, dibangun dengan kombinasi desain mekanikal, elektrikal, yang saling terintegrasi untuk mendukung alur kerja pada sistem SIM. Di bagian selanjutnya saya akan menjelaskan mulai dari desain mekanikal, elektrikal, hingga bagaimana sistem ini bisa bekerja secara keseluruhan. Dan berikut gambar desain dari mesin assembly. Di sini gambar dari tampak depannya, dan ini gambar dari tampak tas, ini gambar dari tampak samping, dan ini gambar dari tampak isometrik. Di sini saya akan coba menjelaskan beberapa komponen yang ada dalam mesin assembly tersebut. Yang pertama itu ada operating panel. Operating panel ini digunakan untuk mengontrol dan memantau pada mesin assembly. Panel ini terdiri dari serangkaian tombol seperti tombol power, tombol mode, start, stop, reset, home, buzzer, dan lampu emergensi. Yang semuanya ini dirancang untuk memberikan operator akses langsung ke fungsi-fungsi utama pada sistem yang mereka kelola. Berikut fungsi dari tiap tombol pada mesin panel station tersebut. Tombol power fungsinya untuk menyalakan dan mematikan mesin station. Tombol mode itu untuk mengubah atau beralih ke mode yang ingin digunakan. Tombol store itu untuk menjalankan seluruh station. Tombol stop itu untuk berfungsi untuk menghentikan seluruh station. Tombol reset itu tombolnya hanya aktif apabila tombol emergency telah diaktifkan. Dan tombol home dan mengembalikan posisi silinder solenoid pada posisi akhir ke posisi awal. Lalu ada lampu buzzer, fungsi untuk memberikan penanda alarm agar bawa mesin dalam kondisi darurat. Lalu tombol emergensi itu fungsinya untuk menghentikan operasi sistem secara instan dan darurat dalam situasi yang membahayakan. Lalu kita ada station conveyor, dua conveyor, yang conveyor atas dan conveyor bawah. Yang conveyor atas, conveyor merupakan sistem transportasi pada sebuah mesin yang berfungsi untuk memindahkan barang dari satu ke tempat yang lain secara otomatis atau manual. Terdapat juga beberapa komponen-komponen yang ada pada conveyor pada mesin di sini.
Yang pertama, dua sensor induktif. Sensor induktif, sensor yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan logam atau benda-benda yang terbuat dari material yang bisa adanya kontak fisik. Cara kerjanya didasarkan pada prinsip induksi elektromagnetik. Ketika sensor induktif mendekati benda logam atau lempengan besi, terjadi perubahan medan elektromagnetik di sekitar sensor. Ketika lempengan besi bagian depan pada plat barang mendekati sensor induktif, lempengan besi tersebut akan mempengaruhi medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh sensor. Perubahan ini akan dideteksi oleh sensor yang kemudian mengirimkan sinyal atau impulsi listrik sebagai respon terhadap perubahan medan. Sinyal ini kemudian diintegrasikan oleh wago untuk memberikan instruksi kepada bagian lain dari sistem konveyor. Yang kedua, silinder elektropneumatik. Silinder elektropneumatik merupakan salah satu komponen penting dalam stasiun konveyor yang beroperasi menggunakan udara bertekanan dan energi listrik untuk mengontrol pergerakan linear. Pada stasiun konveyor, saat sensor induktif mendeteksi lempengan besi pada plat barang, silinder bagian depan akan merespon dengan naik. Lalu menghambat gerakan plat tersebut. Ini terjadi karena sensor induktif memberikan sinyal ke wago yang kemudian mengirimkan sinyal ke silinder elektropneumatik untuk menaikkan silinder bagian depan. Kemudian silinder bagian belakang plat akan mengikuti dengan naik untuk mendukung penghentian plat barang sepenuhnya. Setelah jeda, sistem akan menginstruksikan silinder depan untuk terus kembali ke posisi semula. Ketika lempengan besi pada plat bagian belakang terdeteksi sensor induktif, sinyal yang dihasilkan akan mengirim instruksi kepada silinder belakang untuk turun. Hal ini memungkinkan plat barang untuk melanjutkan pergerakan setelah hambatan pada bagian depan diatasi sebelumnya dihentikan oleh silinder depan yang naik. Dengan cara ini, silinder elektropneumatik berperan dalam mengatur pergerakan plat barang dengan respon terhadap sensor induktif. Mereka secara otomatis menyesuaikan posisi mereka untuk menghentikan dan melanjutkan pergerakan plat barang dalam alur produksi, mengoptimalkan efisiensi dan ketepatan sistem konveyor pada proses manufaktur. Lalu dalam konveyor juga terdapat motor DC 24 volt, jenis motor listrik yang menggunakan arus searah atau DC dengan tegangan 24 volt untuk menghasilkan putaran mekanis. Motor ini terdiri dari komponen utama seperti rotor yang bagian berputar dan stator bagian yang diam. Prinsip kerjanya didasarkan pada interaksi medan magnet yang dihasilkan oleh listrik dalam kumparan kawat pada rotor dan medan magnet dalam stator. Untuk menggerakkan konveyor, motor DC 24 volt ditempatkan dalam sistem pergerakan. Biasanya terhubung secara langsung dan atau melalui transmisi dengan bagian dari mekanisme konveyor. Ketika tegangan 24 volt diberikan ke motor, arus listrik mengalir melalui kumparan kawat pada rotor. Medan magnet yang dihasilkan oleh arus berinteraksi dengan medan magnet dalam stator, menciptakan gaya mendorong rotor untuk berputar. Putaran rotor dari motor ini kemudian dialirkan melalui pulley yang mengubah gerakan rotasi menjadi gerakan linear. Untuk menggerakkan jalur konveyor dengan mengontrol tegangan yang diberikan ke motor DC 24 volt, kecepatan dan arah gerakan konveyor dapat diatur sesuai kebutuhan produksi. Setelah itu ada station assembly yang terdiri dari solenoid linear. Solenoid linear ini berfungsi untuk menekan, mengunci, dan menandai barang supaya siap diassembly oleh screw driving. Lalu ada screw driving. Screw driving ini berfungsi untuk mengencangkan skrup atau baut agar dua objek saling menyatu. Dan di dalam screw driving itu terdapat juga sensor red switch yang berfungsi untuk mendeteksi screw driving turun dan naik secara maksimal. Lalu ada tempat baut. Fungsinya itu untuk meletakkan baut supaya dapat teratur ketika diambil. Selanjutnya ada lampu tower. Lampu tower ini indikator kondisi pada mesin seperti pada saat running, stop, ataupun kondisi problem.
Terdapat 3 warna lampu yang tiap fungsinya berbeda-beda. Berikut penjelasan dari 3 lampu tersebut. Nah, yang pertama lampu red yang menandakan bahwa mesin sedang berhenti bekerja. Tombol stop aktif dan ketika keadaan darurat, tombol evacuate siap aktif. Lalu lampu oranye atau lampu kuning menandakan bahwa mesin sedang standby. Lalu lampu hijau yang menandakan bahwa mesin sedang beroperasi. Lalu di sini terdapat juga box elektrikal atau tempat elektrikal yang dimana berfungsi untuk meletakkan berbagai wiring elektrikal dan komponen seperti terminal modul, wago, dan komponen yang lainnya. Di dalam box tersebut ada terminal modul yang dimana terminal modul itu sistem input-output yang berbentuk modular. Sistem itu dirancang untuk menghubungkan perangkat input dan output ke dalam sistem kontrol. Lalu ada Wago I/O. Wago I/O itu Wago I/O sistem I/O modular yang digunakan dalam otomasi industri. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan Wago. Sistem Wago modular dirancang untuk mengintegrasikan berbagai perangkat dalam lingkungan kontrol industri. Lalu ada komponen supply untuk mesin ini juga. Yang pertama itu ada kompresor, berfungsi untuk menyuplai udara bertekanan yang menggerakkan solenoid. Nah, yang kedua itu air service unit yang mengatur tekanan angin yang digunakan pada mesin. Yang ketiga itu power supply yang mengubah AC menjadi DC untuk memberikan suplai tegangan ke seluruh komponen yang membutuhkan tegangan 24 volt DC. Yang ketiga ada MCB atau miniatur circuit breaker yang berfungsi untuk memutuskan arus AC apabila terjadi short atau terjadi short circuit. Lalu ada fuse 1 ampere berfungsi untuk memutuskan arus DC apabila terjadi short circuit. Dan di sini juga ada video assembly-nya. Pertama, barang diletakkan ke tempat wadah assembly, 2 objek. Setelah itu baut dipasang ke 2 objek tersebut. Dan silinder linear akan bergerak ke sebelah kanan untuk pindah ke tempat assembly screw driving-nya. Ini bergerak ke sebelah kiri, kanan maksudnya, baru screw driving turun untuk menyatukan dan kembali naik. Solenoid linear juga kembali ke posisi semula dan barang siap diantarkan ke konveyor A lalu menuju ke konveyor B. Di sini saya juga ingin menjelaskan dari desain elektrikal pada mesin kami.
Untuk bagian elektrikal dari sistem ini saya menggunakan modul Wago yang langsung saya hubungkan ke laptop melalui kabel Ethernet. Jadi sistem ini tidak menggunakan PLC seperti biasanya karena Wago bisa langsung dikendalikan lewat Visual Studio menggunakan protokol Modbus. Di sistem ini ada beberapa input dan output. Inputnya itu berupa tombol atau push button dan outputnya itu berupa buzzer atau alarm atau conveyor. Ketika tombol ditekan, data dari tombol ini dibaca oleh program lalu akan memberikan perintah ke buzzer untuk menyala. Contohnya ketika barang sudah harus dipindahkan dari conveyor ke meja perakitan atau assembly, atau dari meja conveyor ke maka router bisa tekan tombol dan sistem akan menyalakan alarm sebagai tanda. Untuk jalur koneksinya, saya gunakan power supply 24 volt DC untuk memberikan tegangan ke modul Wago dan semuanya input-outputnya. Kabel output buzzer saya sambungkan ke salah satu terminal output digital dari modul Wago. Jadi saat perintah dikirim dari komputer atau buzzer bisa langsung menyala. Kabel tombol saya sambungkan ke input digital Wago, jadi ketika ditekan sinyal masuk ke sistem dan bisa langsung terbaca di GUI Visual Studio. Semuanya koneksi ini saya rangkai di breadboard dulu untuk pengujian sebelum disusun lebih rapi. Dari segi pengaturan di program, saya cukup membaca status tombol, lalu jika kondisi terpenuhi, buzzer akan menyala selama beberapa detik. Jadi logika kontrolnya sederhana tapi cukup efektif. Dengan sistem ini, semua kondisi alarm bisa dikendalikan langsung dari laptop, jadi monitoring lebih gampang dan tidak perlu alat tambahan seperti PLC atau HMI terpisah, semua cukup dalam satu komponen, satu komputer. Di sini saya ingin jelaskan mengapa saya memilih desain tersebut. Saya akan menjelaskan berdasarkan teoritis. Di sini saya sudah mencari referensinya. Pada sistem perakitan industri, koordinasi antar stasiun sangat penting agar tidak terjadi terlambatan dalam alur produksi. Menurut teori workstation flow control dalam konsep lean manufacturing, perpindahan barang antar proses perlu dikendalikan dengan baik. Salah satunya dengan sistem penanda visual atau auditory seperti alarm atau buzzer. Oleh karena itu, pada proyek ini saya menerapkan sistem alarm monitoring yang bertujuan untuk memberikan sinyal auditory kepada operator saat waktu pemindahan barang tiba. Ini sesuai dengan prinsip Takayoke atau error proofing, yaitu memberikan sinyal agar pekerja tidak salah waktu atau melewatkan proses perpindahan. Dari sisi pengontrol, saya memilih menggunakan Wago IO System karena Wago termaksud dalam jenis Programmable Automation Control yang mendukung komunikasi terbuka seperti Modbus atau TCP. Berdasarkan referensi teknis dari Wago, perangkat ini dapat beroperasi tanpa PLC eksternal dan langsung terhubung ke aplikasi PC berbasis Visual Studio. Aplikasi Visual Studio yang digunakan sebagai HMI berfungsi untuk melakukan monitoring secara real time. Penggunaan HMI sendiri sesuai atau penggunaan GUI sendiri sesuai dengan standar ISA 101, yang dimana tampilan informasi harus jelas, mudah dipahami, dan bisa memberi respons secara cepat terhadap kondisi lapangan. Maka dari itu, sistem ini menggabungkan konsep Lean Assembly, prinsip Takayoke, penggunaan kontrol berbasis programmable IO, serta HMI yang responsif untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan terstruktur, terutama proses perakitan di sistem SIM7. Mungkin sampai sini saja video penjelasan dari saya. Kurang kurang dan lebih jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat sore semua.